Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Ma'ruf Habibullah dari kelas 11 MIPA 6 absen 1 dan Saya Angga Putra Pratama dari kelas 11 MIPA 6 absen 7. di sini kami akan mempresentasikan tentang materi minyak bumi. Minyak bumi atau emas hitam adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Ilmu yang mempelajari tentang minyak bumi. Ilmu geologi, ilmu untuk mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Ilmu geofisika, ilmu untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi yang melibatkan pengukuran di atas permukaan bumi dari parameter-parameter fisika yang memiliki oleh batuan di dalam bumi. Teori-teori pembentukan minyak bumi. Ada dua, teori organik dan teori anorganik. Teori ini dikemukakan oleh Anker yang mengatakan bahwa minyak bumi berasal dari proses pelapukan ditambah penguraian dari tumbuhan laut dalam batuan berpori. Teori ini dikemukakan oleh Berthelot tahun 1886 yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari reaksi antara batuan karbonat plus logam alkali CaCl2 yang berubah menjadi minyak bumi dalam suhu yang tinggi. Proses pembentukan minyak bumi seperti berikut pada gambar. Ganggang hidup di danau tawar juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesa atau fotosintesis ya. Ganggang yang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung membentuk batuan induk atau source rock. Ketiga, source rock terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satu oleh batuan reservoir. Source rock atau karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon atau CH4C2H6. Minyak Hc berimigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon, yaitu golongan alifatik, alisklik, aromatik. Berikut tabelnya. Komponen gas alkana 100, silikoalkana tidak ada, isoalkana tidak ada, aromatik tidak ada, residu tidak ada, dan seterusnya. Bensin, kerosin, solar, minyak, residu. Lanjut. Pengolahan minyak bumi. Proses penyulingan minyak bumi. 1. Konversi. 2. Pengolahan. 3. Formulasi ditambah campuran. Proses penyulingan minyak bumi. Destilasi. Destilasi atau penyulingan merupakan cara pemisahan campuran senyawa berdasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen penyusun campuran tersebut. Cracking. Cracking adalah penguraian molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Contoh cracking ini adalah pengubahan minyak solar atau minyak tanah kerosin menjadi bensin. Reforming. Reforming adalah pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik atau rantai karbon bercabang.
Polimerisasi, proses menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Misalnya, penggabungan senyawa isobutene dengan senyawa isobutana yang menghasilkan bensin berkualitas tinggi, yaitu isoktana. Treating, proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotorannya. Blending, untuk memperoleh kualitas bensin yang baik dilakukan blending atau pencampuran. Terdapat sekitar 22 bahan pencampur zat adiktif yang dapat ditambahkan ke dalam proses pengolahannya. Hasil pengelolaan minyak bumi. Bensin mengandung lebih dari 500 jenis hidrokarbon yang memiliki rantai C5, C10. Bensin memiliki kadar bermacam-macam tergantung komposisi minyak mentah dan mutunya. Mutu bensin dinyatakan dengan nilai oktan. LPG, liquid petroleum gas adalah campuran berbagai unsur hidrokarbon dari gas alam. Komponennya adalah propana C3H8 dan butana C4H10. Minyak tanah. Minyak tanah merupakan cairan hidrokarbon yang memiliki rantai karbon C12 sampai C15. Dampak negatif dari penggunaan minyak bumi. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas CO2 di atmosfer karena pembakaran bahan bakar yang berlebihan sehingga suhu panas bumi meningkat. Yang kedua, hujan asam. Hujan ini disebabkan oleh belerang dan nitrogen di udara yang bereaksi dengan O2, membentuk sulfur dioksida sehingga zat tersebut berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membuat asam sulfat dan asam nitrat yang larut bersama air hujan. Manfaat penggunaan minyak bumi. Sebagai bahan baku industri petrokimia, petrokimia adalah bahan yang dihasilkan oleh minyak dan gas bumi. Ada 3 bahan dasar yaitu digunakan dalam industri petrokimia, yaitu olefin, aromatika, dan gas sintetis. Yang kedua, sebagai bahan bakar. Sebagian besar produk minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar, baik itu bahan bakar di rumah maupun di industri. Dan masih banyak lagi, seperti aspal, solar, kerosin, pelumas, gas alam, lilin, dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.